warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada maghrib ini alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian selawat dan salam mari kita kirim Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya Ahad ba'da maghrib kita melaksanakan wirid pengajian, insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Sidin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kemudian marilah kita dengar tausiah Ustaz nanti, mudah-mudahan menjadi bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai wirid ini, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Pak Ustaz kami silakan dengan segala hormat. Allah Akbar. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi abihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak serta ibu jamaah salat maghrib yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan tausiah takwa kita. Insyaallah ini mungkin terakhir ya Bu, karena bulan besok insyaallah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum tausiah ini saya sampaikan atas nama mubaligh saya sendiri, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, mana tahu ada perkataan dan perbuatan yang tak sesuai dengan agama kita, mohon saya diberikan maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada perwiritan kita ini saya memulai pengajian kita ini dengan mencoba menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang lelaki bertanya kepada baginda Rasulullah, man najatu godan, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang beruntung besok?
Siapa yang beruntung itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beruntung itu kata Nabi, alla tukhadi'ullah, bahwa kamu tidak pernah menipu Allah. Orang yang beruntung itu orang yang selama dia hidup di dunia ini tidak pernah menipu Allah. Para sahabat bertanya, wa kaifa nukhadi'ullah? Ya Rasulullah, bagaimana kami menipu Allah itu? Allah kan melihat, Allah mendengar. Tapi yang dikatakan orang-orang yang menipu Allah itu bagaimana? Ini mungkin kaji kita ya Pak. Mana tahu kita masih dalam golongan itu. Mana tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan jelas. Nabi mengatakan begini, an ta'mala bima amarakallah wa rasuluhu wa turidu bihi ghaira wajhillah. Orang yang menipu Allah itu adalah orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa turidu bihi, tapi ada satu kehendak di dalam dirinya, ghairi wajhillah, dia kerjakan perintah Allah dan Rasul itu bukan karena Allah. Kan jelas ya Bu? Ketika seseorang itu kata Nabi mengerjakan dia semua perintah Allah dan Rasulnya dia kerjakan. Sholat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, haji dia kerjakan, umroh dia kerjakan, infak dan sedekah dia kerjakan. Tapi semua itu dia kerjakan bukan karena Allah. Hah? Ada enggak kita seperti itu Pak? Ada. Hah? Bapak Ibu, kalau saya lihat, saya coba lihat hadis ini, ya Allah, apa kami ini? Kami masih digolongkan oleh Rasul orang-orang yang menipu Allah. Ibu-ibu, fattakur riya fa innahu sirkun billah. Maka Rasul mengatakan, takutlah kamu, jaga diri kamu, jaga setiap amal kamu agar jangan jatuh kepada perbuatan riya. Fa innahu syirkum billah, sesungguhnya itu adalah menyekutukan Allah. Wa innal mura'i yunada alaihi yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiki bi'arbati asma. Orang-orang yang beramal dengan ria itu di dunia ini, nanti di tengah-tengah atau di atas kepala semua makhluk, mereka akan dipanggil oleh Allah dengan 4 panggilan. Saya misalnya Pak, saya kerjakan ibadah sholat tapi ria, saya kerjakan puasa tapi ria, saya baca Al-Quran tapi ria. Semua ibadah yang saya kerjakan itu masih digolong perbuatan saya perbuatan ria. Nanti di padang mahsyar Allah memanggil orang-orang yang beramal dengan ria itu dengan 4 panggilan. Yang pertama, ya kafirun. Hei orang-orang kafir. Wah.
Bu, Bu, Pak, jangan kita masih digolongkan seperti itu. Jangan-jangan nih. Nih saya ajak Ibu, kenapa? Karena kita akan Ramadan ya, Bu. Akan Ramadan. Kan Ramadan. Amal ibadah kita Ramadan ini insya Allah akan dibukakan Allah hati kita untuk melaksanakan amal ibadah itu. Tapi usahakan amal ibadah kita itu tidak terkena dengan riya. Karena ketika kita beramal dengan riya, nanti di padang mahsyar orang yang beramal dengan riya itu Allah panggil, ya kafirun, orang-orang kafir. Ya fajirun, orang-orang yang banyak dosa. Ya khasirun, orang-orang yang merugi. Ya ghadirun, orang-orang yang melampaui batas. Banyak amal kita, tapi masih anggap kita di hadapan Allah. Masih kita digolongkan oleh Allah orang-orang kenapa? Karena kita masih beramal dengan riya. Apa kata Allah? Dhalla amaluka, sesungguhnya seluruh amal kamu itu masih sesat. Wa batala ajraka, dan seluruh pahala kamu sudah Allah batal. Kamu tidak berhak mendapatkan pahala. Fala khalaqalakal yawm faltamisu ajraka mimman ta'malu lahu ya mukhadi'. Maka mintalah pahalamu itu kepada orang yang ketika itu engkau beramal karenanya. Kalau sempat Pak amal kita tidak ada ajrohnya, tidak ada upahnya, tidak ada pahalanya, capek saja kita beramal itu, letih. Kita puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lapar dan haus kita rasakan, tapi di hadapan Allah tak ada nilai pahala kita. Kira-kira pantas kalau kita dikatakan orang-orang yang rugi. Inilah yang paling kita takutkan Bapak Ibu. Ada satu hadis Rasulullah berkata seperti ini. Saya coba kumpulkan hadisnya tadi. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirku billah. Sesungguhnya yang paling aku takuti kepada umatku adalah menyekutukan Allah. La aqulu ta'buduna syamsa. Saya tidak mengatakan umatku itu menyembah matahari. Wala ta'budunal qamar, saya tidak mengatakan mereka menyembah bulan. Wala ta'buduna wasanan, dan saya tidak mengatakan mereka menyembah berhala. Yang paling kutakutkan pada umatku itu, kata Nabi, adalah syirik. Saya tidak mengatakan mereka menyembah matahari, tidak. Mereka tidak akan pernah menyembah bulan, tidak. Mereka tidak akan pernah menyembah berhala.
Tapi yang paling aku takutkan, kata Nabi, walakinna a'mala li ghairillah, akan tetapi mereka beramal bukan karena Allah. Pak, bapak-bapak ini kita ini tidak akan pernah menyembah matahari nih Pak. Masih ada niat bapak menyembah matahari? Walaupun dipotong kita. Datang orang ke tempat kita, Pak Ustaz, kalau tidak keluar kau dari Islam itu, sembah itu matahari, saya bunuh engkau. Apa kita katakan? Elok dan mati. Saya tidak akan pernah menyembah matahari. Saya tidak akan pernah menyembah bulan. Saya tidak akan pernah mempertuhankan berhala. Tapi yang paling ditakutkan oleh Rasul kepada kita, ketika kita mengerjakan perintah Allah, semua itu kita kerjakan bukan karena Allah. Bu, Pak, gimana kira-kira? Kita kan dapat niat, Pak. Hah? Kita kan dapat niat. Benar? Saya mengatakan, nawaitu sawma godin an ada ifardi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa besok hari untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini karenamu ya Allah, ucapan den. Itu baru di lisan saya. Tapi hati saya bukan karena Allah saat itu. Sengaja aku bersedekah karenamu ya Allah, itu di lisan saya. Tapi dalam hati saya ada yang ingin disebut orang derma. Di sini Pak, di sini. Tak mungkinlah ibu katakan usolli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman lil RT. Enggak mungkin. Tentu lillahi ta'ala. Tapi gaya bapak bukan karena Allah nampaknya. Ucapan Pak, yang paling susah menyatukan ucapan dengan hati. Itu yang paling susah. Kalau sudah bisa kita satukan ucapan kita dengan hati kita, insya Allah selamat kita Pak, dunia dan akhirat. Ada lagi pertanyaan Pak? Kita berdiskusi dulu. Jelas ya Pak? Dua hadis itu sangat jelas. Orang yang menipu Allah itu siapa? Orang yang mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, tapi bukan dia kerjakan hanya karena Allah, dikarenakan yang lain. Ini yang susah. Ini yang paling kita takutkan. Saya tidak takut ibu tidak berpuasa. Saya tidak takut ibu tidak akan ke masjid. Saya tidak takut ibu akan menolong orang. Pasti akan menolong orang. Pasti mengerjakan perintah Allah. Tapi satu yang tak bisa kendalikan adalah hati kita. Di sini. Pak, untuk ikhlas ini sangat berat ya Pak. Bukan cuma bapak-bapak, ustadz pun susah ikhlasnya Pak. Jangan bilang ustadz itu ikhlas, belum tentu. Goyang iman tuh. Saya pernah Pak khutbah hari raya. Itu jauh di Siak sana. Jadi rupanya pengurus tuh dia mau pulang kampung. Tak ikut dia sholat di raya dong. Begitu saya sampai disalamkan amplop tuh. Masuk ke kantong. Ya Bu. Tuh buat di kantong depan.
Nggak di kantong belakang dok. Ketika ruku Pak jatuh dia. Kira-kira kesolatkah pemikiran saya? Hah? Menurut Bapak Ibu kesolat atau tidak? Hah? Pasti amplop tuh. Ya Allah jangan bergeser ya Allah, jangan bergeser ya Allah, jangan bergeser ya Allah. Itu baru amplop. Kurasa berisi Pak, kalau enggak berisi udah terbang tuh karena kipas angin. Bu, kira-kira sholat saya itu masih karena Allah waktu itu? Tidak lagi. Nggak masuk saya kategori fawailul lil. Masuk saya itu. Maka ikhlas itu bukanlah perbuatan mudah, tapi ternyata itulah rohnya ibadah. Yang kita takutkan itu Pak. Yang saya takutkan pada diri saya adalah bagaimana mengkondisikan niat ini. Bagaimana mengkondisikan keikhlasan. Kalau beramal ada larangan Allah, la taqrabuz zina, insyaallah ada yang akan berzina lah itu. Kenapa? Bini dan ado. Jangan kamu makan harta anak yatim, insya Allah tidak akan saya makan. Masih saya kerjakan. Terus mencari uang anak yatim tuh. Tapi ikhlas nak saya mencarinya. Ikhlaskah saya jadi donatur anak yatim tuh? Ikhlaskah saya jadi donatur masjid tuh? Kuncinya kan di sana. Kapan kita ketahui Bu? Nanti ketika kita sampai di padang mahsyar. Di sana baru jelas. Allah manggil saya, Ahmad kafir siko. Ya Allah kok kafir kau bilang aku ya Allah? Kamu adalah menyekutukan Allah. Kamu syirik. Ibadah kamu syirik semua. Maka pantas kamu dikatakan orang musyrik. Susahnya. Kenapa Bu? Agak payah enggak? Oh jangan pula gara-gara kaji ini Bapak enggak beramal lagi. Anda usah lagi Pak Ustaz kalau begitu. Oh makin celaka kita. Mengkondisikan. Bagaimana keikhlasan itu bisa kita tumbuhkan pada diri kita. Karena Rasul mengatakan yang paling aku takuti ini. Yang paling ditakuti oleh baginda Rasul. Nah, Bapak Ibu, ada yang bertanya? Ada diskusi? Karena waktu kita pun tidak terlalu lama ya Bu. Yang keempat tadi apa? Hah? Apa itu? Ya ayyuhal kafir. Pertama ya kafirun. Hei orang kafir. Yang kedua ya fajirun, hei orang yang banyak orang yang fajir yang banyak dosa. Yang ketiga adalah mana tadi? Nanti saya lupa salah pula. Ya godirun. Ya. Yang keempat ya khosirun, hei orang-orang merugi. Kan melampaui batas namanya itu Pak. Nikmat yang kita berikan kepada Allah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita berikan kepada manusia, tapi bukan karena Allah. Oh, saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak ini kasih saya Honda. Nah, udah dikasih Honda dengan saya. Pak Ustadz, ikut ada Honda sama Pak Ustadz. Begitu saya engkol Honda itu, saya tabrak Bapak tuh. Apa namanya Pak?
Sampai batas kalau itu. Marah nggak orang dengan saya itu? Bapak tuh yang ngasih Honda, tapi dengan Honda itu ke bapak tabrak dia. Bapak sengaja menabraknya. Allah yang memberikan rezeki. Sudah saya diberikan Allah kepada saya rezeki itu. Saya berikan kepada orang bukan karena Allah saya memberi itu, tapi karena orang lah. Kalau sama saya itu saya bilang, kamu kurang ajar yo. Saya kasih kamu Honda dengan kamu tabrak pula saya. Tidak pernah kamu jadi orang bersyukur yo. Marah saya itu, Bu. Kecuali dia minta tidak saya kasih, dari tabraknya saya bisa saya katakan, lantaran tidak saya kasih kamu Honda, kamu tabrak saya yo. Mungkin dia sakit. Ini apa yang dia sakit hatikan dengan saya? Maksudnya apa yang kita dustakan dengan Allah itu? Maka di dalam Al-Quran diulang oleh Allah, fabi ayyi ala, nikmat mana? Apa kira-kira? Coba kamu cari kata Allah. Yang tak kuberikan apa yang tak kuberikan dengan kamu itu? Yang tak dari saya apa? Cari. Bapak dikasih harta, dari siapa harta itu? Dari Allah. Nikmat mana yang kamu dusta itu lagi? Yang tak kamu percaya nikmat itu dari saya yang mana? Wah, udah terlalu kurang ajar kamu itu kawan, kata Allah kepada kita. Saya kasih kamu nikmat, tapi nikmat saya itu kamu bawa ke jalan yang tidak saya sukai. Atau kamu duakan saya dalam hidup. Ibu mau tidak diduakan? Bu, mau tidak diduakan? Kenapa tidak mau? Nengok kondisi. Oh ya, kata bapak itu nengok kondisi. Tapi bagaimanapun kondisinya Pak, tetap juga sakit hatinya Pak. Saya sudah banyak tanya perempuan, daripada di madu katanya elok, diracun tidak juga enak, di madu pun tidak enak. Satu tidak bisa habis. Nah, Bu, Allah tidak mau di madu, Bu. Allah maunya jangan kamu madu saya. Cukuplah aku, kata Allah, jangan kasih aku madu. Maka Allah katakan, kul huwallahu, saya aja, dosa pakai yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sering jadi orang yang sangat melampaui batas kita. Tak pandai kita berterima kasih kepada Allah. Allah yang berikan kita kehidupan. Allah yang memberikan kita nikmat. Ketika perintah Allah itu kita kerjakan, kita duakan pula Allah. Maka apa ucapan kita, Pak? Ketika kita diberikan orang sesuatu, apa ucapannya yang pertama, Bu? Bukan terima kasih, Pak. Kalau terima kasih Bapak ucapkan duluan, lain tuh. Yang duluan Ibu ucapkan ketika kita diberikan orang sesuatu, orang berikan kepada kita. Yang pertama bukan terima kasih. Alhamdulillah, baru terima kasih. Segala puji bagi Allah, baru terima kasih, Pak. Kenapa? Allah yang menggerakkan. Bapak tuh memberikan kepada saya. Kalau tidak kena digerakkan Allah. Ada doa yang sering kita baca. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tak ada yang bisa memberi ketika Engkau tidak memberi. Betul? Kalau Bapak memberi, karena siapa yang menggerakkan Bapak memberi?
Allah. Karena memang sudah digerakkan oleh Allah. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, berpuluh kali pun Bapak bilangkan, beribu kali kita ucapkan, tak akan dia akan memberi. Cuman ketika dia memberi itu, sudah Allah gerakkan hati kita untuk menyumbang. Sudah Allah berikan yang akan kita sumbangkan. Tapi kenapa yang kita sumbangkan itu bukan karena Allah, bukan atas nama Allah, tapi kita ingin dipuji oleh orang lain. Apa Allah tidak memuji ibu? Tidak dipuji ibu, dipuji Allah kita. Tapi tetap kita menginginkan orang lain. Jadi karenanya ya sudah terlalu, sangat terlalu kita kepada Allah. Ada lagi Pak? Ini baru. Iya Pak. Dibandingkan juga sama setan. Gimana? Ya itu karena Bapak masih mengikuti setan tuh. Kalau tidak Bapak ikuti dia, tidak akan dipalingkannya. Kalau saya melihat Pak, memang untuk khusuk itu susah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, sekurang-kurangnya kita itu beribadah itu, sholat itu seperti orang main layang-layang. Itu bilang layang Pak. Kalau sudah tinggi dia, bu tarik, ya kan? Bu tarik ke bawah, mainkan. Artinya, ketika saya sudah mulai sholat Allahu Akbar, baru baca Allahu Akbar kabirong, udah ingat saya ke kampung. Jangan biarkan layang-layang terus ke kampung. Tarik dia kepada Allah. Tarik lagi kepada Allah. Baru iya karena na'budu, datang lagi setan itu, dipalingkannya lagi ke pekerjaan, tarik lagi. Yang salah itu kita biarkan hati kita menjelajahi dunia ini tanpa kepada Allah, itu salah. Paham Pak? Kalau untuk khusuk dari takbiratul ihram sampai salam, tidak akan dapat doh Pak. Tidak akan dapat. Sahabat Nabi kan udah pernah dicoba Nabi itu. Sahabatku, siapa yang bisa sholat 2 rakaat dari takbiratul ihram sampai salam hanya ingat kepada Allah, saya berikan hadiah. Ada enggak Pak? Yang hampir dapat hadiah ada 1 orang. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika Rasulullah dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ditanya oleh Rasulullah, ya Ali, serban yang mana mau kamu? Kata Ali, warna hijau ya Rasulullah. Berarti warna hijau itu sudah ada di dalam benahmu ketika kamu Kalau begitu belum khusuk kamu, tidak dapat hadiah. Pak, kalau itu kalau yang Bapak bilang tadi, tidak ada kita yang bisa itu. Belum bisa kita. Para sahabat saja belum bisa, apalagi kita. Untuk mengatasinya Pak, mengatasinya agar jangan kita termasuk orang yang lalai. Ketika hati kita ke kampung, jangan biarkan dia lama-lama di kampung tuh. Ini bu lama-lama di kampung tuh. Allahu Akbar, udah terbayang ke Sumatera Barat Bu, udah sampai ke kampung, langsung lagi ini jalan ke sana, ini jalan ke sana, ini jalan ke sana, ini taman rekreasi. Ibu biarkan dia lama-lama sampai di kampung tuh, sampai ibu mengucap itu namanya pawailul lil musallin. Itulah neraka orang yang sholat. Tapi kalau dia terkadang ke sana dia ibu tarik kepada Allah. Tandanya kita adalah manusia biasa. Bu,
Malah Allah, oh enggak. Sama dengan saya tadi dengan bapak ini. Saya punya utang dengan bapak ini, Pak. Tapi alhamdulillah, indak pun datang saya tiap hari ke rumah bapak tuh mengucapkan terima kasih atau menunjukkan muka. Masih datang saya sekurang-kurangnya 2 kali sehat atau 2 hari 1 kali. Saya bilang, Pak, belum ada uang saya bayarnya doh, Pak. Kira-kira hati ibu lunak enggak? Lunak. Coba enggak pernah dia datang. Datang pun indah, jumpa di jalan Negur indah. Bininya pun sudah gini-gini tangannya, kuning-kuning semua, tapi utang enggak dibayar. Bu marah enggak? Marah enggak? Aku kurang ajar kamu ini, saya bilang tuh. Sama dengan tadi. Kalau ibu biarkan aja hati ibu ke kampung dari takbir sampai salam, tak pernah ibu tarik kepada Allah, Allah marah kepada ibu. Tapi coba, tak tarik. Bawa lagi mengingat Allah, bawa lagi mengingat Allah. Samanya kita, Pak, duduk kita di mobil. Kadang-kadang tak kemana-mana pemikiran kita kan. Dan perbuatan-perbuatan yang jahat yang terpikir kita. Tapi kita bilang, astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kembali ibu berzikir lagi. Insya Allah, ketika ibu tadi lari dari Allah, kembali kepada Allah, disitulah sifat Allah itu maha pengampun. Saya ampuni. Makanya ibu, kalau kita tasawuf, ada yang disebut khauf, ada yang disebut roja, takut dan mengharap. Tak takut, ibadah kita ini takut kalau tidak Allah terima. Ibadah kita ini penuh dengan ria, tapi kita mengharap, ya Allah, ya Allah, inilah kemampuanku, ya Allah. Hanya seperti ini saya mampu. Disitulah sifat Rahman dan Rahim serta Ghafarnya Allah, pengampunnya Allah. Itu yang kita harapkan. Maka Bapak Ibu, nanti di akhirat itu kan ada dialog. Ada seorang abid, orang yang rajin beribadah. Kata Allah, malaikat Ridwan, itu hambaku itu kok tidak mau dia masuk. Kenapa dia berdiri di depan pintu surga itu? Suruh dia masuk. Kata malaikat, ya Allah, hambamu itu tidak mau masuk ke dalam surga itu, ya Allah, kalau dengan rahmatmu. Dia ingin masuk ke dalam surga itu dengan nilai ibadahnya. Dia merasa ibadahnya banyak. 500 tahun saya beribadah, ya Allah. Saya tak mau ingin masuk surga karena kasih sayangmu. Saya ingin masuk surga karena prestasi ibadahku. Kata Allah, oh begitu? Ya, oke. Yuk, berhitung-hitung kita. Kira-kira ibadah 500 tahun itu sampai di mana? Dengan nikmat yang sudah kuberikan kepadamu. Baik, ya Allah. Diletakkanlah ibadah yang 500 tahun tuh di satu timbangan tuh. Diambil oleh Allah bola matanya satu di atas, diletakkan di daun timbangan yang satu. Alhamdulillah, Bu, ibadah 500 tahun itu belum bisa membayar kegunaan bola mata selama satu. Belum 2, 1 baru. Ya Pak, kalau ibadah kita andalkan akan masuk kita, Pak. Saya yakin nih, kalau ibadah Bapak lengah Bapak andalkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, itu kemungkinan besar kita tidak akan masuk. Kenapa? Karena masih banyak ibadah kita penuh dengan kekurangan. Tapi apa yang kita nantikan? Rahmat dan kasih sayangnya Allah. Ada yang marah, Pak. Misalnya saya banyak dosa nih. Kata Allah, dengan sifat pengampunku, saya ampuni dosamu yang banyak, masuk ke dalam surga. Marah Bapak? Ada yang marah? Hah?
Kenapa Bapak marah? Kata Allah, surga Den. Yang mengampuni Den, yang memasukkan Den masuk ke dalam surga saya. Untuk apa kamu marah? Betul enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.